Ya apa nih Hen? Kok tiba-tiba kita tuh podcast tuh selalu ketika ada berita mengejutkan yang terjadi, bisa deketan nggak? Selalu setiap opening itu membuat satu kasus mendistract yang sudah kamu rangkai gitu. Iya, selalu Cuk, seperti itu. Terus lu ke distract gitu, dengan jadiin hal sepele seperti ini. Iya. Muka lu tahu. Itu bagaimana kalau gua? Gua enggak bisa taruh Jadi, mana-mana. salah satu alasan kita podcast hari ini adalah tiba-tiba kemarin ada badai luar biasa datang nih. Apa tuh? Dari London nih tiba-tiba. Badai Luar biasa datang dari London. Beritanya kenceng banget. Sancho. Loh kok Sancho? Barusan tuh tadi pagi dong enggak salah. Gyökeres kemarin kan? Oh, Gyökeres kemarin ya? Kemarin tuh Kok Gyökeres. aku berasa baru banget ya? Gyökeres kemarin tuh sudah Semalam ya. Arsenal lah. Deal close gitu. Terus berita terakhir adalah dia rela digajinya dipotong 2 juta euro per tahun untuk Pindah ke Arsenal. Oke. Itu gila sih. Kita Maksudnya, lihat Arsenal sudah here we go Zubimendi. yes. Sebelum Gyökeres berita terakhirnya Noni Madueke. Madueke Madueke accept. itu dari mana? Madueke. Dari Chelsea. Ebrahim Eze. Eze ya. Eze? Eze juga nanya Ya. si Arsenal. Nanya dulu. Eze pun sudah kayak apa ya? Kayak Menunjukkan Arsenal ketertarikan oke, lah. Gak apa-apa. Arsenal kalau mau sama gue juga mau. Sama-sama London kan, Crystal Palace. Lu juga nggak tahu kan, Crystal Palace London. Tahu dong, London. Tahu. London Mana lagi? Tenggara situ kan. Volumenya mengecil. Karena kalau kita tidak pede, Ya, akhirnya biasa mengecil pasti. suaranya kayak mengecil. Memelan gitu. Oh, saya tahu bener ya. Kayak gitu. Ya. Tiba-tiba Gyökeres men terakhir men. Ini kan satu tamparan besar buat Manchester United. Yes. Satu klub terbesar di dunia gitu. Dulu. Was ya, was. Di bos gitu ya. Nggak heran sih kalau gua. Ya Arsenal sekarang jadi tim di atas MU kan. Ya Arsenal, City, Liverpool ya sekarang nggak heran kalau pemain-pemain tuh banyak yang mau ke sana. Gini loh. Ini kalau kita tarik ke belakang, sebetulnya kesalahannya itu Berulang-ulang. karena kita nggak juara Champions League, cuy. Ya betul. Eropa. Iya, Eropa League. Akhirnya Ya, kita pasti. masuk ke Nggak masuk Champions Piala League. Eropa Pasti. musim depan. Terus ya nggak dapet delap lah. Even kalau kita masuk ke Eropa, aku nggak yakin pergerakannya tuh bisa satset. Emang benar juga. Iya kan? Emang dari dulu. Nggak tahu karena kan kita kan kepentok kita harus jual dulu. Jual dulu. Masalahnya jual tuh susah. Betul. Itu terus yang berulang-ulang. Sancho, Rashford sama Anthony, Malaysia lah. Even Malaysia yang harganya sekitar Malaysia mau dijual. 10 juta itu nggak laku gitu loh. Even nggak ada yang pendekatan. Ya kayak Malaysia apa, habis kayak- cedera panjang, Pak. Cederanya bukan cedera panjang yang jelas apa? Iya. Hilang. Terus Garnacho. Misterius lagi. Misterius apa? Gua nggak tahu tuh apa. Garnacho, gini loh, lu pikir ya, Garnacho tuh dihargain sama kita 60 juta. Seharga Mbeumo sama Cunha. Iya. Yang notabene mereka adalah salah satu pemain terbaik Betul. klubnya musim lalu. Sedangkan Garnacho aja berseteru, Pak, Betul. sama Amorim. Terus Ya mau betul, harus gila lu. terus mau dipatok harga mahal. Dipotong harga mahal lu. Siapa terus yang mau beli? Sekarang medianya terus gembar-gemborin. Bukan gembar-gemborin sih. Maksudnya menggoreng peristiwa pertengkaran Amorim sama si ya itu emang udah jelas Garnacho. Ya. Terus lu sekarang patok dia 60. Even 40 aja. Even 40 juta aja kayaknya klub-klub lain itu mikir, Pak, Ya, mau klub- beli 40 Klub itu. nunggu aja. Iya. Ya kan Garnacho udah pasti nggak main. Nggak main, iya. Nggak masuk. Rashford nggak main. Nggak main. Biarin Sancho aja. nggak main. Anthony nggak main. Kita lihat ya kalau sebagai pedagang ya, kita lihat loh ini kan pemain-pemain yang emang benar-benar di for sale gitu Iya. loh. Ya udah, lu harus jual kan. Iya. Gua nggak mau sekarang nggak apa-apa. Iya. Semakin gua lama-lamain Lama ini sampai ya. deadline, lu semakin hancur kok. Betul. Ya kan? Lu makin nggak bisa gerak kemana-mana. Makin nggak bisa gerak kemana-mana. Iya. Gitu loh. Ya kalau mau ya sekarang MU harus Gerak- tawar-tawarin, udah gue jual murah dah. Yang penting gue dapat cash, gue bisa beli pemain nih. Yang nawar Garnacho aku punya prediksi sih. Kalau Elangga ke Newcastle sih Nottingham Forest sih yang nawar Garnacho. Tapi ya paling 20 juta. 25. 25, 20. Ya, karena Napoli udah dapat Noaleng. Ya kalau kayak gitu ya. Noaleng tuh winger juga ya? 28 juta, iya. Winger juga Around ya? 28 juta itu jauh lebih murah dan berskill ya. Ini 20 Noaleng juta itu. sih berat juga Itu yang Pak. sempat Mau dimarahin terima. Erik Ten Hag ya? Iya, Gitu. attitude-nya agak-agak, tapi ya nggak tahu ya. Di mana Yang siapa? tatoan. Sempat dimarahin Ten Hag Waktu kan? di Ajax, sempet jadi anak buahnya Lu Ten Hag. nonton videonya Ten Hag gak? Yang dia Oh, tahu. Noah, Oh, yang Noah. kasus, yang Ya. suruh masuk nggak mau dia. Iya, bukan. Bukan. Dia lagi Ada main lagi. nih. Mungkin dia defense-nya kurang atau apa, akhirnya kena semprot sama Ten Hag. Oke. Dia tuh berbakat sekali sebagai pemain. Hahaha. Even dibilang katanya Neymarnya Belanda. Belanda lah, Oke. Noaleng itu, ya kan. Tapi attitude-nya jelek. Ya. Heeh. Semua kayak gitulah para pemain muda. Ya, Makanya gue bilang ya nggak semua itu cuma yang jago biasanya. yang gitu. jago biasanya gitu, udah Banyak apa ya? gaya. Melete, Ya. banyak gaya. Makanya gue bilang penyakitnya pemain muda zaman sekarang itu apa? Gajinya udah peak duluan. Ya, Gaya hidupnya dia udah mentok nih. mentok, udah oke lah. Udah maksudnya. proper, Iya, ya kan. iya. Apalagi kayak paling bener lah contoh dari kita, Sancho.
Iya. Udah itu paling susah itu susah sekali dijual. Oh susah Sancho. Ya harga boleh cuma 25 juta pound sterling itu semua bisa beli. Iya. Even Juventus udah oke harganya. Tapi katanya Sancho berita terakhir kayak gue denger dia mau turunin gajinya buat masuk Juve. Gini loh, kalau aku jadi Sancho ya, lu mikir lah, oke, sekarang gua sisa setahun di MU, gua bisa menikmatin 250.000 sampai 300.000 per minggu, sisa setahun. Gua dengan ego gua nggak mau pindah klub kalau diturunin gaji, ya kan? Oke, setahun gua stay di MU, setelah itu gua free, gua bebas milih. Siapa? Belum tentu lu bisa bebas milih. Iya betul. Semua klub juga mikir, Pak, kalau attitude lu kayak gini. Iya makanya. Iya kan? Oke, yaudah selesai lu. Iya. Lu masih umur 24, 25 ya nggak ada yang mau kalau attitude-nya kayak gini. Sebenarnya jadi Sancho cara yang paling benar adalah dia turunin gajinya. Turunin ego juga. Biar dia bisa main. Betul. Biar dia performance-nya bisa naik lagi Yes, gitu loh. at least dia dapat 150 lah, katakanlah dia turun dari 250 jadi 150. Tapi lu karir lu bisa panjang. Ya toh? Setelah dari Juve katakanlah 2 musim lah di Juve, ternyata nggak cocok Serie A. Dia bisa pindah ke Arab kayak mana kayak, ya kan? Iya. Itu kalau gua jadi Sancho loh ya, gua mikirnya seperti itu. Iya, kan? gua sih Daripada gua semusim doang di MU terus gua nggak laku ntar ketika free. tapi seharusnya agennya juga udah diskusi sama dia lah. Nggak mungkin lah lu kalau di MU nggak bakal kepake, nggak bakal main. Oke, dulu nikmatin yang ada 250-nya doang. performance lu turun, nanti selesai lu free transfer lu malah nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau, iya. Karir lu hancur kan udah banyak contoh juga. Betul. Ya kayak Pogba siapa Pogba hancur ya. semua tuh. Pogba meskipun free sekarang kemana? Monaco kan? Itu pun dia udah nangis-nangis mau bisa diterima. Bisa diterima Monaco, terus gaji pun pasti turun kan? Seharusnya Sancho ke Juventus kalau dia mau turunin gaji sih bisa lah. Bisa seharusnya ya. 150 lah ya. Lumayan lah. Itulah. Harusnya. Juve pun juga terasa nggak nawar 150 sih. Uang dari mana Juve 150? Lu katanya Vlahovic itu segitu loh. Vlahovic. Hampir around 200 loh Vlahovic itu. Ya dan di Itali gua rasa Sancho cocok lah. Gaya model pelan-pelan lambat-lambat Pelan-pelan gitu. gocek gitu ya. 1-2 gitu mainnya. Kayak sih cocok lah. Masih Harusnya cocok. sih dia kalau punya otak ya seharusnya sih pindah ke sana. Mending ke Juve ya. Ya tajamin lagi lah performance-nya udah gitu. Supaya at least 2-3 musim masih laku lah. Yoi. Nggak, kalau ngomong soal Sancho itu kan kita tahu jualnya susah ya. Kita nggak usah ngomongin jualnya susah loh. Yang jualnya, yang kita lihat di depan mata ada value aja juga susah. Jadi tidak ada penawaran dari Iya klub itu lain. dia. Contoh Antony oke. itu jadi Tuhan di Real Betis kemarin. Tapi Betisnya nggak mau beli, maunya pinjem doang. Enggak, paling enggak kan harusnya ada tawaran konkret lah. Iya. Betis tahu kita beli pemain ini hampir cepet. Yes. Paling enggak ya 40 tuh harga yang reasonable. Iya. Reasonable ya. Antony, Garnacho itu pemain yang punya value. Even Rashford pun, Iya. kalau aku ya jadi pemilik klub kayak model-model Brentford nih misalnya, gue bisa ajuin tuker guling kayak Mbeumo ke Rashford karena Home ground gitu ya. Ada nilai plusnya lah. pemain ini terlepas dari dia segala kekurangannya ya, dia nggak mau pressing, ya, Gaji terlalu tinggi. mainnya gitu-gitu aja, sering kehilangan bola. Tapi di Aston Villa juga dia perform di awal-awal. Dia duet sama Asensio kan berapa kali juga oke lah mainnya. 40 tuh harusnya Make sense ya. Make sense. Masih oke lah. Masih lu harga cengli lah. affordable lah. Iya, Ya kan? 40 aja kita rugi sebetulnya. Kalau menurut gua ya, untuk Rashford ya. Tapi tetap tidak ada pemasukan. Apakah itu salah satu alasan board kita ini, ya, bukan board ya berarti ya, direktur olahraga kita, Dirtek kita ini mengulur transfer Mbeumo segitu lama. Yang pertama, dia tahu Mbeumo memang pengen ke MU. Yang kedua, ya sudah tidak ada klub pesaing kita lagi untuk Mbeumo. Terakhir Tottenham tapi kayaknya enggak. Kudus. Ya, mungkin dari dirteknya kita ini kayak jual dulu lah biar aman. Iya, Baru kita bisa beli. jadi. Baru bisa ngisi slot. Bisa jadi. Secara mungkin Brentford tidak mau dicicil sama sekali. Kita kan nggak tahu apa yang terjadi. Iya, Iya, padahal iya. kayaknya tinggal sedikit deh. Iya. Maksudnya apa yang lu lakuin ketika lu negosiasi? Lu lihat nggak beritanya Chelsea yang dia incer Joao Pedro? Hitungan jam, Pak. Iya, cepat Paling 6 jam, 8 jam udah dan deal gitu loh. Iya. Itu namanya negosiasi gitu loh. Iya. Lu ketemu, ya kan? Lu ngobrol. Iya. Oke, gue tawar 40 atau 45, 40 plus 10. Oke, nggak deal. Oke, maunya gimana nih? Kan udah deket nih, ya kan? MU gimana? Gitu loh, negosiasinya gimana? Kok sampai dibiarin? Terakhir kita podcast kapan? Minggu lalu kayaknya. Udah 6 hari nih. Iya. Kayak itu paling selisih 5 sampai 10 juta lah. Ya lu bisa mainin dong. Ya kan? Kok harus selisih 7 hari itu loh? Ya nggak Habis tahu ini ya. mau ini kan. Lu by WA kayak. Gua rasa nggak ada, emang nggak cukup duitnya kayak. Lu nagih apa? Lu nawarnya by WA atau Ntar aku OLX? lunasinnya tunggu pemain gua jual ya. Bisa jadi gitu, Pak. Nggak, Bisa jadi ya? Kenapa kok kita memperhitungkan kemarin 1 minggu itu Satu sudah minggu, deal? Karena tanggal 19 ini sudah pramusim mulai nih di Strawberry Arena ini. MU Leeds nih. Yes. Dan hari ini Ini udah ya? mulai latihan Ya? Iya. perdana. Betul. Di mana?
US ya? US ya. US, yes. Ini kan sayang ini Iya, kalau udah balik kalau semua toh. pemain baru kita nggak masuk ya. Kecuali- Diego Leon sama si Chun Hadong jadinya toh. Dalot sama Bruno dikasih ekstra. Ya itu kan dia emang Sampai Kemis. ikut ini kan. Tapi kalau negara. gue mau tanya lu ya, posisi seperti ini, ya, Biomo sudah hampir pastilah. Udah pastilah. Tinggal tunggu waktu. Tinggal tunggu Ya. waktu. Tapi gue rasa tidak mungkin kita berhenti dengan Biomo. Betul. Ya. Pasti ada satu pemain lagi. Striker toh. Kalau aku lihat posisi sudah seperti ini ya, aku nggak usah beli striker lah. Kenapa? Ya udah nggak ada lagi yang bagus di pasaran. Daripada maksa kayak Lo Oli kan- Watkins kayak Oli Watkins. Calvert-Lewin. Calvert-Lewin. jangan sampai, Oli Cok. Watkins nggak jelek loh. Oke loh. Ya harganya berapa? Ya 60, Pak. 60 toh. Umur juga berapa? Dengan gaji Umur mungkin masih around muda dong. 200 juga loh. 29 kalau nggak salah. Iya. Oli Oli Watkins Watkins itu sekitar segitu. 29. 29. Sumpah cuy. Iya. Tua ya. Heeh. Mateta? Baik lagi. Baik lagi. Mateta murah 40 juta, Pak. Dominic Calvert-Lewin. Gajinya cuma 50.000 gue. Rupiah. Enggak, Dominic Calvert-Lewin. Bodoh amat. Gak usah sebut itu. Gratis tau. Bodoh amat. Itu dulu mau dibeli oleh 80 juta. Gila nggak? Bayangin. Insaginya Inggris tau. Masa sih? Katanya. Offside terus maksudnya. Offside terus. Tapi ini beneran offside ya. Ini beneran offside nih. Enggak. Ini udah tua juga, lebih tua lagi. 28. Masa sih? 29. Iya, kurang lebih lah. Inggris kan. Inggris, tapi gue gak suka sih. Enggak sih, Sampah gue juga enggak menurut gue enggak ada Itu spesial. event dulu ya, oleh ngincer aku gak tau bener atau enggak. Itu sama sekali gak setuju gue. Sampai di pemain Gini Cok. loh, gini Gua loh, nggak gini tahu loh. berita itu. Kalau sudah ada satu striker kita yang misal kita punya Harry Kane, Yes. boleh lah. Calvert-Lewin ini boleh buat backup. Ya, Misal kita Ya, sudah punya ini Oh, itu setuju. gratis, misal kita bisa nego gaji rendah di bawah Ya, 150 itu oke. sebagai backup ya. Aku masih oke. Dia juga pernah di timnas Inggris kok. Bukan berarti jelek-jelek amat ya enggak. Iya, enggak. Cuman masalahnya sekarang kita ini perlu star striker men. senjata Iya. utama. Killer men. Iya. Yang Iya, killer gitu. Iya. Jadi antara lu all in di striker lainnya mengikuti atau lu all in di wing strikernya mengikuti kan gitu. Nah sekarang kalau sudah ada Cuna dan Biomo, ini doaku cuma satu, dua pemain ini tidak cedera sampai akhir musim. Iya, dan memberikan kreativitas yang kita butuhkan. untuk Kita musim tetap depan. ada Oilun Zirkzee sama Kido Iya. di depan. Ya sudah. Enggak sih. Mau gimana lagi? Tetap butuh striker sih. Tetap butuh Siapa? striker. Gini, Ya itu, Uang dari Mateta. mana? Ya Mateta murah. Mateta. sama Sekarang- Oli Watkins 60 ya? atau plot twistnya Sesko yang ke MU. Gak mungkin. Mata Coba lu. gak mungkin. Enggak mungkin. Coba gak mungkin. Oh, Kecuali itu tuker guling sama Rashford. Ya, bisa Yang jadi. bisa tukar guling sama Rashford malah bukannya si ini ya, Oli Watkins ya. Menurutku malah Si Sancho. Menurutku malah ya, seharusnya kalau yang ditukar guling itu si Højlund sama Sesko. Karena menurutku Højlund itu cocok di Liga Ya, Bundesliga. Jerman gitu ya. Ya, cocok di Liga Jerman. Gaya mainnya. Jadi ya gambling lagi dengan striker muda gitu loh. Gitu. Ya, Iya, salah satunya juga Vlahovic. Sancho Vlahovic Vlahovic. boleh. Sancho Vlahovic. Eh, Katanya Garnacho juga kemarin pakai bajunya Rashford tuh Aston Villa tuh. Aston Villa. Buang lah. Bisa dia Aston tukar guling Villa. sama Oli Watkins. Kalau nggak Rashford sama Oli Watkins juga bisa kan. Ya kayak gitu aja. Jadi semua tuh serba bisa, tapi kok Tapi nggak jalan-jalan ya. gak jalan-jalan gitu loh. Itu yang buat kita tuh kecewa gitu loh. Tahu, Pak. Kayak same old United. Ya kan jadinya akhirnya ganti board lah, ganti apa, udah mulai dipecatin semua, udah mulai dikikis nih pengeluaran-pengeluaran nggak penting. Kok sama aja gitu loh. Jadi kayak percuma, Cuk. Kayak percuma. Apakah ini proses yang harus dilewati dulu tapi kok kayak gemes gitu loh. Nggak tahu kenapa. Padahal kita Kayak punya nggak berubah, Pak. Sancho, Garnacho, Rashford, Anthony, winger semua loh. Masa Ya. seharusnya gampang dijual ya? Ya, Tapi kok nggak ada yang mau ya? ya Bingung itulah ya. karena medianya udah menentang Harga- kita juga. Ya, harganya juga Harusnya udah melawan kita. gajinya. Iya, kalau kontrak gaji, gaji. ya. Iya, Anthony betul. kalau gaji juga ratusan ribu. Sancho gede. Anthony cuma cepek loh Masa gajinya. cepek? Iya. Cepek lebih Around ya? cepek loh. Cepek lebih. Cepek sampai 120, sumpah. Masa? Anthony tuh tebusnya mahal, tapi gajinya murah. Gaji murah. Gajinya masih oke lah. Ya, ya. Masih oke gitu loh. Tapi itu bangsatnya dia kan udah bagus nih Liga Spanyol. At least satu Nama lah. klub dari Liga Spanyol muncul lah. Muncul kali, 30 beli. 40 gitu loh. Nawar. Anjing, Cok, gak ditawar-tawar. Iya, Barcelona Cok. Rashford juga nggak ada kabar lagi. Barcelona kan? Iya. Mau loan doang kan? Loan doang. Karena kan Nico Williams gagal, ya kan? Tapi dia baru dapat Bakji, Pak. Ronny Braji. Oh iya, Ronny Braji. Copenhagen. Murah Gratis lagi, loh. Cuk. Gratis kan? Oh, gratis ya? Habis kan kontraknya kalau nggak salah. Ya, nggak tahu lah ya kita nasibnya gimana ya. MU ya. Ya. Masih berkutat dengan ini aja Gini masalah loh, aja. gini loh yang buat gua Udah kecewa 2 minggu tuh- ya ini? 1 minggu. Udah Gini 2 loh, minggu ya? yang buat gua kecewa tuh gini loh. Peringkat pertama Liverpool itu mereka finish nomor 1, mereka bebenahnya gila-gilaan. Ya. Kerkes, ya kan, Frimpong, Wirtz. Terus nomor 2 siapa? Liverpool Arsenal. Itu lebih gila lagi itu, Iya, iya. ya kan? Jelas gitu loh pembeliannya.
Kita ini finish 16, Pak. Susah, Pak. Seakan-akan kayak ya udah. Enggak, bukan. Gua yakin enggak ya udah, dia pengen ubah, cuma nggak bisa. Iya, kepentok ya. Jalannya kayak macet gitu. Kita Sir Ferguson juga, kita setiap musim pasti ada beli pemain baru. Tapi pemain-pemainnya jelek-jelek. Harus diakui dong, pembeliannya Ferguson tuh kayak pembelian asal gitu. Iya. Bellion lah, Muda-muda. Kleberson. Oke, Kleberson menang Piala Dunia, tapi kan gambling juga gitu loh. Pembelian-pembelian bukan pemain tenar. Ya setidaknya tetap dirombak kan. Ya, BB lah. Siapa, Cok? BB, Cok? Ya kan dia mengincar pemain-pemain muda kayak Ronaldo lagi. Yes, bersinar gitu loh. tapi lawannya ketika itu tidak segencar itu. Mungkin yang gencar mungkin Liverpool. Liverpool satu musim belinya bisa 6-7 pemain, tapi pemain-pemain kelas ya kayak kita sekarang belinya pemain-pemain kelas B, Stewart Downing lah, Albert Riera lah, terus apa Luis Garcia lah dari Liga Spanyol. Oke, bagus, tapi kan nggak berhasil juga di Liverpool. Oke, ada beberapa piala tapi kan nggak mentereng gitu loh, Nes. Aku yang bilang. Tapi memorable sih. Ya terus siapa strikernya Southampton itu kan yang dari Southampton? Peter Crouch. Peter Crouch juga pernah dibeli. Terus siapa? Adam Lambert. Penyanyi dong. Adam Lambert. Penyanyi Queen sekarang Adam Lambert. Yang gay itu loh. Ya Lambert tapi betul. Memang dia Ricky Lambert. Ricky Lambert. Lambert ya. Lambert betul. Adam Levine itu kan Maroon 5. Enggak Lambert betul. Lambert. Pembeliannya kayak gitu-gitu loh Liverpool. Lalana ya kan, Lucas Leiva gitu-gitu loh. Danny Ings. Jadi kita tuh kayak progresnya seperti itu. Kita beli pemain yang kelas B. Bahkan kita lebih parah, Jo. Bahkan lebih parah. Kita beli 1 nyicil, 2 lama. Mereka tuh langsung bet tapi nggak berhasil. Eranya Liverpool, eranya Hodgson itu. Enggak, masa klub Inggris lain juga kayak anjing. Waktu itu. Enggak, sekarang pun gitu. MU udah terpuruk parah. Tetap aja dimahalin juga kalau MU mau. Kan bangsat ya. MU mau beli susah, mau jual susah. Itu kayak nggak fairnya. Banyak gue bilang ini udah disusun sama mereka, Pak. Dari lama. Oh, kita harus hancurin MU. Ya, kita kan haters terbanyak. Kebencian udah lama. Nah, caranya gimana nih? Mereka susun strategi supaya terus nih akhirnya menumpuk, akhirnya kedepannya kita semakin hancur. Ya. Tapi itu udah disusun lama. Tapi gini loh, masuk gini loh. Sebagai apa ya? Ini direktur apa ya? Kalau aku bilang tugasnya apa ya? Katakanlah direktur marketingnya MU lah. Yes. Paling nggak harus koordinasi sama Dirtek. Ini klub bukan klub kecil loh. Fanbase-mu tuh di mana-mana. Dan bursa transfer musim panas. Lalu belanja itu harus. Ya harus. Entah lu mau keluarin uang banyak, keluarin uang dikit, mau gratis, fans itu menunggu berita dari MU. Ya. Betul. Ini cuma satu. Itu pun Cunha itu sudah deal sebelum musim berakhir. Iya, kita udah tahu lah. Kita udah tahu. Selama ini ngapain aja? Betul, setuju, itu loh yang bikin kecewa. Iya, paham. Tapi kan dia bisa balikin. Iya, emang MU namanya doang yang besar, keuangannya kecil, Pak. Kita mau jual pemain susah. Ya makanya, balik lagi ke keuangan. Pasti ujungnya ke keuangan. Lu udah bedah belum tau? Itu keuangan. Mungkin nggak tiba-tiba di akhir-akhir kan? Gue tanya lu aja. Tiba-tiba kayak banyak free agent menarik ini yang tiba-tiba ke MU. Contoh, 2 pemain gelandang tengah kan yang Thomas Partey keluar dari Arsenal. Itu bermasalah, Nes. Ya, tapi kan kalau tiba-tiba sama kepolisian rape masa, apa? Oh, iya, pemerkosaan atau apa? Wow. Lo Partey ya? Gede dia. Pasti gede ya. Apanya gede? Gajinya. Kejahatannya. Kejahatan besar. Pasti tindak itu gede. Kriminal aja. Kan orang kulit hitam kan biasanya tinggi besar. Tinggi besar. Kalau tinggi besar berarti Itu. Torpedonya. Hakan Calhanoglu. Ya kalau nggak bermasalah nggak akan free transfer, Ren. Iya, Mau betul. nggak mau. Betul. Hakan Calhanoglu tuh oke lah. Gantiin pemain apa itu aja? gantiin Erikson ya? Ini ya, Gantiin Erikson. pasal ini ya, yang terlihat semerawut ini. Ini kalau si Wilcox tiba-tiba Osimhen deal. Enggak mungkin Osimhen. Keluar. Sancho keluar. Osimhen minta gaji. Itu baru gua akuin tuh. Osimhen bukan minta 350 Ya, ribu. kalau Rashford dan Sancho keluar kan nggak apa-apa kasih sampai. Sebulan seminggu sampai kita baik lagi kayak dulu lagi. Rashford plus Sancho berapa? Tapi terbukti loh Osimhen. Terbukti apa? Terbukti sebagai striker mematikan loh. Dulu kan. Enggak tahu sekarang. Masih sekarang di Galatasaray top skor loh. Galatasaray. Fred juga jago di sana. Jangan baca. Ya kan, ini kan sekarang kalau striker yang paling make sense, aduh, ngejinx lagi ntar. Apa tuh? Tapi siapa? Siapa? Dulu kita bilang Gyökeres. Osimhen. Ya, Osimhen. Enggak mungkin Osimhen. Yang paling enggak transfernya itu membuat kita wah, ini. Optimis. Ini the real Victor ya Osimhen. Nah. The real Victor. Kalau Ya Victor Osimhen, Osimhen. kan ada Victor Osimhen, ada Victor Gyökeres. Ini the real Victor nih. Tapi kalau jadi kan kalau dapat, kalau nggak dapat ya gimana, Will? Gitu loh. Enggak, apa yang gue mau tahu, pasti gue mau lihat perubahan itu dari Dirteknya, Pak.
Maksudnya kalau kita mengganti John Murtough sama si siapa Jason Wilcock, bla 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 dengan kroni-kroninya itu kalau yang kita butuh apa sih? Masalah kita tuh berulang terus loh. Tiap musim jual susah, beli kemahalan. Betul. Apa bedanya, Cok? Lu ganti sekarang dengan yang baru sekarang ini. Iya toh? Toh ya sama aja. Gak bisa jual juga. Sama aja. Ya kan? Ya gini loh, segala sesuatunya itu mungkin terjadi. Contoh, meskipun kita endingnya berhenti di MBU-mu. Apakah bisa dikatakan musim depan pasti hancur? Ya Belum juga, tentu. Ya, siapa tahu Rasmus tiba-tiba meledak. Ya, siapa tahu dengan Siapa tahu. di topang dua itu Rasmusnya jalan kan? Kita nggak pernah tahu, gitu loh. jadi. Ya kan? Zirkzee latihan terus gila-gilaan, ya kan? Ya, Zirkzee Semakin moncer. Zirkzee berarti posisi sama Mbuemo sama Cunha ya? Iya. Kayaknya Ya, belakangnya cocok kan striker. dia. Mantul-mantul mereka kan mematikan Ya, sekali tuh dari samping. Tiga-tiganya main atau gimana? Loh iya dong, 3-4-3 kan 3-3 main tuh. 3-4-3. Amatnya yang di kanan kan. Jadi Kunha, Zirkzee striker utama, Mbeumo. Drogba bilang apa Drogba? Apa? Menurut saya, Drogba bilang kayak gini. Menurut saya, the best right wing kedua setelah Salah itu Bryan Mbeumo. Karena sesama Afrika tuh. Terus gua awal-awal kan, iya juga, bener juga ya. Terus lama-lama gua inget-inget, terus Saka gimana? Saka kayaknya nomor 2 dari Saka. Mbeumo 3 lah gitu. Cole Palmer kan bukan real winger. Ya, AM, attacking midfield, Ya. nomor 10. Ya berarti kan AM kita udah menumpuk kan. Yes. Striker kita yang nggak ada dong. Yes. Ya berarti udah kita masalah kita di striker doang nih sekarang nih. Masa sih? Karena kesusahan sekarang opsinya Betul, nipis. Opsinya semakin tipis. Daripada kita fokus ke striker yang Osimhen gaji tinggi, oke, Sesko masih bertentangan muda. dengan kebijakan baru klub, ya sudah, lupakan. Sesko, cepet, bertentangan dengan kondisi keuangan klub. Ekitike. Ekitike, Cepet lagi. Sudah. Ederson 40, angkut. Ederson yang tengah itu. Atalanta, iya. Pemain tengah. Aku angkut. Karena Casemiro juga sudah tua. Daripada kita, mending kita selesaikan masalah DM kita sekarang striker musim depan. Iya. Daripada kita stop di Mbeumo, musim depan Kelabaka striker dan nomor 6. Yes. Mending satu-satu ya. Satu-satu Ini dah. udah dapat attacking midfield nih. Masuk akal juga. Ya kan? Striker nipis ya udah. Kita maksimalin yang ada dulu nih, Oke. ya kan? Target kita pun musim depan 6 besar, ya kan? Tengah dulu karena tengahnya udah mulai menua nih. Erikson keluar lah. Casemiro nggak laku kan dan sudah tambah tua. Ya. Kan menurutku kok Richard Rios sih. Masih Tapi kok nggak ada- masih masalahnya available yang di- harga murah. Beritanya juga nggak ada. Nggak ada ya, tapi Karena nggak tahu. Pak. Enggak, itu kan gorengan media. Karena logikanya, kalau kita tarik ke belakang, striker pertama incaran MU siapa? Gyökeres. Gyökeres. Delap toh. Oke, Delap ya. Delap. Delap Ya. ke Chelsea. Dengan harga murah kan, 30 juta kan. Kayaknya sih Amorim juga udah bilang, udah 9 lu kasih gua Delap lah. Lo fokus ke wing aja. Karena kan Karena inti ketika mainnya. Chelsea jadi bingung. Ya, betul. Akhirnya kelabakan Gyökeres. Kayaknya gitu. Bangsatnya ya. Gue dengar ya, Arsenal tuh bisa dapat Gyökeres tuh around 60 juta pounds, 60 sampai 65. Sedangkan waktu itu Gyökeres kan gencar nih. Kayaknya MU mau masuk nih. Mulai ngomong-ngomong nih. Gak mau, Cok, ditawar 70 juta euro sesuai dengan perjanjiannya sama si presidennya Sporting. Bangsat gak itu Sporting? Kalau jual, enggak, maksudnya bukan Sporting ya, semua klub ya. Kalau mau jual ke MU, Pasti mahal. mahal. Nggak bisa. Karena pandangan dia MU masih klub kaya. Nggak bisa lah, 80 plus tuh. Kalau klub lain yang dapat bisa around 60 bisa. Iya. Ya, nggak tahu. Mbeumo gue yakin kalau ke Tottenham around 40 dapatnya. Nggak 60 tuh. Iya. Ke MU aja 60 getol banget, Pak. Dipertahanin 60 gila. Ya begitulah ya. Begitulah ya. Oh ya. Jota cu. Kita Gila sih itu. hampir lupa thank you Ken ya. Kita sebagai sedih. seluruh fans Bola. MU dari Bornet mau ngomong ini ya. Turut berduka cita atas meninggalnya Diogo Jota. Turut berbela sungkawa untuk seluruh fans Liverpool. Iya. Kita juga baca beritanya kaget banget ya. Iya cu. Gila ya. Jota cu kasihan. Lebih berhati-hati lah di jalan. Gak pasti. Lo kecelakaan ya bener dong. Ya, bener. Makanya lu udah, berhati-hati. udah. Ini jadi ketahuan gue. Nggak, tapi gue pertama baca beritanya kaget, Cuk. Ya shock lah siapa Mungkin gila Jota. Sakit atau apa ya? Yang pertama ngomong itu si Ko David, yang teman Iya, iya, fans iya. MU juga. Dia ngirim berita. Kok beneran tadi kok? Tak buka Fabrizio belum ada berita. Tapi lain-lainnya udah mulai tuh. Iya. 4-3-3 apa itu sudah Cepet ya, SOP sih, langsung gitu. duluan ya. Kasihan Gila. sih. Sama itu satu Dia musyawah. udah menang segalanya loh Iya betul. di musim ini ya. Menang Champions League Liverpool, bawa Portugal Nation League ya. Nation League Nation yes. League terus habis itu merit, anaknya lagi, 3. Anak 3. Iya, masih nih. Oh, ya udahlah. Ya itulah. Nasib manusia tahu, makanya tahu. Dan respect buat Liverpool katanya sisa kontraknya Dibayar. Iya. Ya harus gitulah. Kalau nggak dia dihujat. ya.
Itulah pokoknya respect ya. Respect lah. Turut berduka buat semua fans Liverpool. Itu Musiala juga kena, Cuk. Patah aja ya. Iya, ankle-nya kayak ketinggalan gitu ya. Patah, Cuk, anjir. Muter, Pak. Dislokasi, Cuk, anjir. Tapi kalau aku lihat replay itu, menurutku salah kiper sih. Kenapa? Gak boleh kiper posisi gitu, itu nabraknya memang agresif ya? Iya terlalu, sudutnya salah sih itu. Ya mau gimana ya? Tapi ya gimana ya, itu kan pemain profesional ya. Iya, Cuk. Pasti yang melakukan segala hal lah untuk mengamankan. Soalnya nggak tahu aku sebagai kiper tuh membayangkan yang pernah jadi kiper ya, bayangin kalau aku posisi gitu pun tanganku yang ini, dia tuh sak badan nih ditimpak lo ke kaki itu. Makanya kena kaki. Ya. Kakinya tuh ketinggalan. Ya tapi itu nggak bisa disalahin juga. Posisi belum siap lo tau. Dia pikirannya refleksnya kan berapa sepersekian detik, Cuk. Iya, betul. Udah tacu. Makanya bahayanya Pak, bola 50-50. Banyak kalau sekarang kita fan football ya. Serem sih. Ya, kalau dipikir-pikir. Apalagi kita bukan atlet, Pak. Kalau bola 50-50 gitu. Pedal lah. Gue sekali fan football tuh badan gue sakit semua. Pinggang, kaki, jantung udah kayak. Enggak, gini loh. Semakin tua itu diseling dong. Kadang padel, kadang mini soccer gitu loh. Kadang ada bosennya, nah. Mengerikan juga. Apaan itu udah cancel mini soccer udah banyak. Loh kan tanggal 24 ada udah dijadwalin. Udah ada ya? Ada dong, tanggal 24 sama 1, gak bisa. Pokoknya gue habis lah guys. Iya, pengeluaran semakin banyak guys. Banget, terus anjing. Kayak 24 digas, aku harus janji Pak, ambil itu Pak. Mau gimana lagi Pak? Tapi berita hari ini sempat ada ya, ini omongan siapa backnya Valencia itu. Mosquera. Bener tuh itu. Mosquera ke Arsenal kan? Kok back lagi? Siapa sih tadi? Tetap aku bilang back itu perlu tau. Yang gue bilang Lisandro itu Ya, belum tentu bisa sebenarnya perlu kan? sembuh total. Tapi kita kayak skala prioritas nih. Javi Guerra, Javi Guerra. Jadi itu tidak benar. Oh ini Javi ya. Guerra tidak benar. Hoax ini ya. Yes. Oke. Rasmus Højlund ingin bertahan di Manchester United. Ya semua juga ingin ya. Enggak juga sih. Matius Cunha, Harry Amas dan Andre Onana tiba di Carrington hari ini. Gitu loh. Gue heran masih hidup ya pemain ini. Siapa itu, Cuk? Andre Onana. Oh iya, udah ada, Cuk. Terusan ya? Iya, Harry Amas masih muda naik Mercy, Cuk. Gila, 17 tahun itu tau. Naik Mercy tau. Nah, itu loh. Gaji berapa sih? Iya. Lihat Cunha datang dengan supir, dia di belakang. Mercy, mobilnya juga masih ya biasa aja lah gitu loh. Ryan Giggs mau beli Mini Cooper. Kok Mini Cooper sih? Oh mau beli Ferrari. Ferrari tuh Mini Cooper, Cuk. Udah, itu paling mentok gitu. Dapat sepeda, klub anjing. Ya begitulah ya. Begitulah ya. Kita akan tunggu beberapa hari ke depan. Ini kalau sampai minggu depan, berarti guys, tanggal 14 Juli. Belum ada. Biar masih belum here we go. Kayak kita bubar aja ini. Gue udah enek. Males. Itu Boyma pasti lah. Nah, gini loh, aku bilang ya, musim depan kalau sampai pergerakan kita masih lambat dan nihil ya, kita katakan nihil itu kalau cuman menurutku ya Nas ya, kalau cuman datangin Kunuha dan Mbeumo, itu menurutku tetap nol, nihil Pak. Oke, ya, perubahan lah. Mungkin terjadi. Ya mungkin terjadi perubahan, tapi kita nggak bisa nyalakan Amorim. Musim depan. Oh ya, nggak bisa nyalain Amorim lah. Nggak bisa nyalain Amorim Pak. Dia datang ya dengan ekspektasi, oke, gue mau merubah nih. Dia kan pernah dibilang kan, Amorim itu pernah ketika tiba di Sporting, dia buang 20 pemain. Ya. Gue minta ganti semua. Yang sefrekuensi sama gue. Ya kan? Dan itu terjadi. Dan apa yang terjadi sama Sporting? Susah kalah, mainnya bagus lah. Ya. Itu juga yang pengen dia implementasikan di MU. Masalahnya dia datang pengennya gitu, tapi ini board ini nggak kasih dia gitu loh. Bukan nggak kasih, kayaknya nggak bisa juga. Makanya, situasi beda. Lu bayangin jadi Amorim Pak, sefrustasi apa Pak? Dia even dia minta sebelum 7 Juli ya latihan ya. Ini para Anthony lah, Malacia, Rashford jual-jualin lah. Ya, dan belum bisa terjual. Belum bisa terjual. Kalau aku gini ya, aku udah nggak setuju sama statementmu sih. Oke, gimana? Kalau aku dapat Cunha dan Mbeumo, dan tetap main jelek, menurutku tetap ada salahnya Amorim. Ada salahnya Amorim. Udah dikasih Cunha Mbeumo loh, Cuk. Cunha Mbeumo amat loh. Aku gak peduli lawan siapa, Cuk. Kerkes kayak siapa lagi tuh? Rhys James kayak gak peduli. Mbeumo amat, Cuk. Lu gak bisa cetak gol difference lu minus lagi. Ya, formasi lu tai. 3-4-3 lu tai di IPL. Enggak, tapi paling enggak gue gak bisa nyalain 100% ke Amorim. Iya, tapi gak usah ngomongin dulu lah ya. Lu bayangin Cunha, kiri kita sih, kiri kita Mas Rawi lah, let's say. Okay. Atau Amas lah. Ya, Amas. Leon. Leon. Katanya Valencia kaki kiri tuh. Pitbull ini, Cuk. Valencia kaki kiri tau. Pitbull baru kita. Ya. Bagus tadi. Anggaplah Leon ini ya, Leon Cunha. Seksi deh, ya. Mbeumo Amat Bruno.
ini nggak jelek nih. Ya, Ini secara nggak jelek, speed, di atas kertas nggak jelek nih. secara balance, Ini nggak jelek loh. IPL proven Iya. semua. Maino Casemiro atau Ugarte Bruno ini nggak Ugarte. jelek sebelah ini. Yes. Ya, ya. Onana aja tetap kayak tai. Itu saya akui ya. Tetap ini nggak dapat ini tainya. Tetaplah dengan adanya 2 pemain baru ini pun menurut gua harus minim 8 besar. ya mengubah sesuatu Harus lah 8 ya. besar. Ya, oke masuk akal. Kita juga. 8 besar. Gitu. Oke, kita tunggu minggu depan guys ya. Sekali lagi turut berbela sungkawa untuk Jota. seluruh fans Liverpool atas peninggalan Diogo Jota. Sama cederanya Musiala juga kasihan sekali. Yes. Gue tahu sampai kepikiran nih berapa hari. Thank you semuanya udah nonton. Sampai ketemu lagi minggu depan. We born red, we die red, Manchester always red. Bye bye. Bye.